Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teori perdagangan internasional. Saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu Rahmat Lukito 1701010145. Yang kedua Bagus Saputro 1801010039. Yang ketiga saya sendiri Oktavia Anggun Rahmawati 1801010068. Kemudian yang keempat yaitu Nanda Asmawati 18010072. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang merkantilisme, yaitu sebuah filosofi ekonomi yang berdasarkan pada keyakinan bahwa kekayaan negara bergantung pada akumulasi harta karun, biasanya emas, dan untuk meningkatkan kekayaan, kebijakan pemerintah harus meningkatkan ekspor dan membatasi impor. Kemudian yang selanjutnya yaitu teori keunggulan absolut. Teori yang menyatakan bahwa negara memiliki keunggulan absolut ketika dapat memproduksi lebih banyak barang atau jasa untuk jumlah input yang sama yang dapat dilakukan di negara lain, atau negara tersebut dapat memproduksi barang atau jasa dengan menggunakan lebih sedikit input daripada yang bisa dilakukan oleh negara lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nanda Asmawati. Yaitu teori keunggulan komparatif. Teori yang menyatakan bahwa negara memiliki kerugian absolut dalam memproduksi dua barang dengan respek terhadap negara lain yang memiliki keunggulan komparatif atau relatif dalam produksi barang yang kerugiannya absolutnya berkurang. Selanjutnya, teori faktor dukungan. Yang pertama, faktor dukungan menyatakan bahwa perbedaan internasional dari interregional dalam biaya produksi terjadi karena perbedaan pasokan dari faktor produksi barang-barang yang membutuhkan sejumlah besar faktor kekayaan negara yang berlimpah sehingga lebih murah akan memiliki biaya produksi yang lebih rendah, yang memungkinkan barang-barang tersebut dijual dengan lebih murah di pasar internasional. Kemudian paradoks Lenstif. Kajian ini dikenal sebagai paradoks Lenstif yang menemukan bahwa Amerika Serikat, salah satu negara dengan modal yang paling intensif di dunia, telah mengekspor produk dengan tenaga kerja yang intensif secara relatif dalam pertukaran untuk impor produksi dengan modal yang intensif secara relatif. Kemudian perbedaan rasa. Barang-barang yang biaya angkutnya sangat tinggi, yakni biaya untuk sampai ke tujuan yang lebih besar dari biaya untuk produk yang dibuat secara lokal, karena konstruksi sisi pemerintah yang selalu sulit untuk ditangani dalam teori ekonomi dan yang selama ini diabaikan. Kemudian faktor penentu budaya. Nilai-nilai dan norma-norma budaya adalah produk evolusi dari sejumlah faktor, termasuk filsafat politik dan ekonomi yang berlaku, struktur sosial masyarakat dan agama dominan, dan bahasa dan pendidikan. Struktur sosial terdiri dari berbagai aspek. Terdapat dua dimensi yang sangat penting ketika menjelaskan perbedaan antara budaya. Yang pertama, sejauh mana organisasi sosial mengutamakan eksistensi individu. Teori permintaan tumpang tindih Linder. Dalam bentuk paling murni, teori Hexer-Ohlin mengharapkan negara-negara maju agar lebih banyak berdagang dengan negara-negara berkembang yang memiliki faktor dukungan yang berbeda daripada dengan negara maju lainnya yang memiliki faktor dukungan yang sama. Sebaliknya, teori permintaan tumpang tindih Linder menyatakan bahwa cita rasa konsumen lebih berpengaruh kuat terhadap tingkat pendapatan. Oleh karena itu, tingkat pendapatan negara per kapita menentukan jenis barang yang mereka minta. Yang selanjutnya, siklus hidup produk internasional. Yang pertama, ekspor Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat memiliki populasi terbesar konsumen dengan pendapatan tinggi dari berbagai negara di dunia.
Yang kedua, produk asing dimulai. Volume ekspor meningkat dan mungkin menjadi cukup besar untuk menyokong produk lokal, khususnya pasar yang lebih besar. Yang ketiga, persaingan asing di pasar ekspor. Oleh karena manufaktur asing baru memperoleh pengalaman dalam pemasaran dan produksi, biaya akan jatuh. Yang keempat, persaingan impor di Amerika Serikat. Jika penjualan domestik dan ekspor memungkinkan produsen asing mencapai skala ekonomi yang menikmati perusahaan Amerika, mereka memungkinkan mencapai titik karena mereka dapat bersaing dalam kualitas dan harga yang lebih murah dan perusahaan Amerika Serikat. Yang selanjutnya, siklus hidup teknologi. Konsep siklus hidup teknologi berasal dari kecenderungan negara-negara industri untuk mendapatkan pendapatan tinggi dan upah tinggi. Percepatan siklus teknologi ini melalui pengembangan kapabilitas yang tinggi dan biaya telekomunikasi yang rendah, kebebasan yang lebih besar dalam pergerakan modal dan barang lintas negara, dan meningkatkan internasionalisasi pasar dan persaingan, memperparah tantangan negara-negara kaya untuk mempertahankan posisi sebagai pimpinan teknologi. Skala ekonomi dan kurva pengalaman. Pada tahun 1920-an, para ekonom mulai mempertimbangkan fakta bahwa sebagian besar manfaat industri dari skala ekonomi yaitu saat pabrik menjadi lebih besar dan outputnya meningkat. Rata-rata biaya produksi untuk setiap unit output menurun. Hal ini terjadi karena peralatan yang dapat digunakan lebih besar dan efisien. Selanjutnya, individu dan kelompok. Yang pertama, kelompok adalah unit dari organisasi skala di banyak masyarakat lain. Saat ini kelompok sering dihubungkan dengan tim kerja atau organisasi bisnis di mana individu bekerja. Yang kedua, individu adalah penyusun dari paling dasar dari suatu organisasi sosial. Hal ini mencerminkan tidak hanya dalam organisasi politik dan ekonomi masyarakat, tetapi juga dalam cara orang melihat dirinya sendiri dan berhubungan dengan orang lain dalam tatanan sosial maupun bisnis. Yang terakhir, sertifikasi sosial. Strata ini biasanya didefinisikan berdasarkan pada karakteristik tertentu, seperti latar belakang keluarga, pekerjaan, dan pendapatan. Meskipun setiap masyarakat memiliki sertifikasi dalam derajat tertentu, sertifikasi tiap masyarakat berbeda dalam dua hal. Yang pertama, perbedaan berkaitan dengan tingkat dengan mobilitas antar strata sosial. Yang kedua, perbedaan dengan berhubungan dengan pentingnya tingkat strata sosial dalam konteks bisnis. Mobilitas sosial merujuk pada sejauh mana individu dapat berpindah dari strata mana mereka dilahirkan. Mobilitas sosial dari masyarakat yang satu dengan yang lain. Sistem kelas sosial merupakan bentuk dari sertifikasi sosial yang tidak terlalu kaku di mana mobilitas sosial dimungkinkan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.